Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah dan bersekutu. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami live streaming. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya memberikan waktu untuk satu sejenak. Firman Tuhan saat ini pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2 yang berbunyi, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Itu firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian untuk bersyukur Bapa.
bisa beribadah kembali di tempat rumahmu untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami akan mulai ibadah kami dalam memimpin ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir, agar bisa menjadi berkat atas kami setelah keluar kami dari rumah ibadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir, mungkin ada yang sedang sakit dalam dulu-dulumu untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur bagi kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya mengundang semua yang berbakti hari. Kita akan bersama-sama untuk Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah
Yes, bisa maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian suku Gubang Bapak. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ini bukti kami mengasihi Engkau, menyayangi Engkau Tuhan, dan menghormati Engkau Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini, biar menjadi berkat dan menjadi untuk pelayanan tempat kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita mengangkat satu pujian, ada mujizat dalam bersyukur.
kami yakin dan percaya Tuhan, kami menang dalam segala hal Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi Tuhan kami, Yesus Kristus, Kaulah yang akan berperang melawan semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kau akan melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan berkat firman-Mu ya Tuhan, yang membuat kami semakin bertumbuh iman kami, semakin kami tahu siapa Tuhan kami yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami tetap terus mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ini waktu kami Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi demi pribadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin waktu kami pribadi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara kasihku. Sudah tidak terasa kita sudah minggu kedua. Masih ingat? Minggu lalu saya bahas firman Tuhan apa? Ayo, baru minggu lalu. Apa? Kalau HP? Riset dan restart. Bagaimana kita untuk memulai hidup kita, dan juga harus bisa meriset hal-hal yang mungkin selama ini ada tanda kutip ya, sampah atau hal-hal yang mengganggu kehidupan kita untuk terus maju dan berkembang. Pada minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memasuki suatu season yang baru dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Jadi bulan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mempersiapkan hidup kita di tahun 2024 bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum itu, saya udah kangen tidak minta tolong untuk yang bersedia untuk maju 2 orang untuk menjadi ilustrasi saya. Boleh? Ada yang bersedia? 2 orang. Ini hari ini khusus untuk laki-laki. Boleh? Silakan. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah, satu lagi, ini dia pemimpin-pemimpin Taman Safari yang luar biasa yang bersedia untuk membantu saya menjadi ilustrasi untuk kita semua. Sekarang mungkin teman-teman yang nonton bisa tahu, mungkin bapak-bapak bisa memperkenalkan namanya saja. Nama saya Joseph. Kita bilang sama-sama, halo Kak Yosef. Oke, pulang. Nama saya Joseph. Kalau ini, Nama saya Eko. oke. Sekarang sebelum saya khotbah, saya menggambarkan ini adalah diri kita dan saya adalah Tuhan. Boleh? Mohon maaf ya, bapak-bapak, saya izin. Kita bisa berdiri di sini, kita menghadap ke sana sama-sama. Ya. Saya menggambarkan, oke, Pak Eko boleh condong ke kiri, mungkin 10 atau 15 derajat. Posisi badannya ini sedikit. Nah, oke, Pak Yosef tetap lurus. Cuman mungkin geser sedikit ke kanan dikit. Nah, mungkin caranya dua-duanya tutup mata, jalan pelan-pelan, hati-hati ya Pak. Minta tuntunan Roh Kudus. Sebelum saya kasih apa Pak? Sabar Pak. Jadi Pak Eko dan Pak Yosef akan berjalan bersama-sama. Nanti sampai saya bilang berhenti, berhenti. Kalau enggak ya udah sampai nanti selesai jalan terus. Tapi enggak. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, stop. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pak Yosef tetap jalan. Pak Eko tadi harusnya kan lurus ke sini ya. Ini kiri-kiri. Aku nabrak kursi, Pak. Oh, udah tahu. Udah tahu. Berarti Roh Kudus memimpin Bapak. Silakan ke Bapak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa beda? Pak Eko yang jalannya mungkin cuma berapa derajat berbeda dengan Pak Yosef. Mungkin 10-15 derajat posisi jalannya berbeda. Sedangkan Pak Yosef tetap lurus. Yang membedakannya adalah Pak Eko tidak saya arahkan. Saya masih pegang Pak Yosef di belakangnya. Kita akan belajar dua hal, kedua kunci bagaimana kita memasuki season yang baru ini. Itu di tahun 2024. Ada sesuatu hal yang Tuhan akan ajarkan kepada kita di pagi hari. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yaitu percaya kepada Tuhan. Dikatakan di Amsal 3 ayat 5 begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita stop dulu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mungkin kita sudah puluhan tahun percaya sama Tuhan, tapi saya ketika belajar firman Tuhan ini, apa sih maksud percaya kepada Tuhan yang dimaksud oleh Amsal ini? Next. Jadi kata percaya dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani itu bata. Kalau secara harafiah itu digunakan sebagai bersandar secara fisik pada sesuatu sebagai penopang. Contoh, pakai tongkat. Kalau yang udah sulit berjalan pasti pakai tongkat. Atau mungkin bisa bantuan dari orang sekitar kita untuk menuntun kita. Tapi secara figuratifnya yaitu bergantung pada pertolongan atau perlindungan dari seseorang atau sesuatu. Ini hampir sama. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, bahkan di firman Tuhan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bicara hati Bapak Ibu, itu terdiri dari pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Firman Tuhan berkata apa? Apa yang terpancar dari hati, itulah apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada peribahasa, ada firman Tuhan juga mengatakan kalau hati kita baik, maka pikiran, perasaan kita dan tindakan kita juga baik. Tapi kalau hati kita marah, isinya emosi, benci dengan orang, hasilnya kita selalu berpikir negatif terhadap orang. Tadi perasaan kita tidak stabil, kita emosi, kita selalu berpikir aneh terhadap orang. Akhirnya kita bersikap atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti semua berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, kemampuan kita. Bahkan dikatakan di sebelumnya coba ada tambahan lagi pernyataannya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mau tanya, sampai minggu kedua ini siapa yang sudah punya plan 2024 atau resolusi? Ada? Pak Yulis? Yang lain? Yang lain masih bingung mau bikin apa? Bapak Ibu Saudara, plan boleh, visi kita boleh, tapi kita akan belajar di minggu depan apa itu visi, apa itu ambisi dan obsesi. Jadi kita akan
belajar terus bagaimana perjalanan hidup kita di dalam kehidupan bisa. Dikatakan di sini, tambahnya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pemahaman yang disampaikan oleh Amsal ini, pengertianmu sendiri adalah semua kemampuan kita, baik dalam hal kita berpikir, meneliti, dan apapun yang kita mau inginkan. Semua apapun yang kita lihat, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita meneliti, apapun itu yang Tuhan atau firman Tuhan sampaikan. Kita sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, seluruh, bukan sekedar tubuh kita. Ini saya percaya, saya orang Kristen, saya hamba Tuhan, saya percaya ke Tuhan. Tapi pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya mencerminkan ke saya percaya dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa percaya segenap seluruh aspek yang ada dalam diri kita, bukan lagi kepada dan bersandar. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, Pak Yosef seberapa kenal dengan saya? Cukup kenal. Saya tes. Kira-kira Pak Yosef tahu nggak apa yang saya tidak sukai, baik makanan atau apapun? Nggak suka makan seafood. Yes, betul. Berarti Pak Yosef benar-benar tahu, bukan sekedar kenal. Terkadang kita juga sama. Kita tahu siapa Yesus kita. Itu Yesus kita terus sama. Tapi kita kenal nggak Tuhan kita? Tuhan kita siapa? Seperti apa? Kalau dia marah seperti apa dan bagaimana? Kalau dia melakukan hal-hal yang mukjizat seperti apa dan bagaimana? Kita tahu atau kita kenal? Beda. Kayak tadi Pak Yosef, salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga tidak tahu, apa yang saya tidak suka. Saya tidak bisa makan seafood. Tapi Pak Yosef, mungkin saya berapa kali coba baru kita hangover, tapi cukup baik. Pak Yosef bisa mengenal saya. Yang menjadi pertanyaannya, kita percaya kepada Tuhan seberapa dekat, seberapa kita mengenal kepada Tuhan, sehingga seluruh hidup kita, seluruh aspek dalam hidup kita bisa tahu dan percaya kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Percaya boleh, kita tahu, oh Tuhan luar biasa banyak mukjizat. Tapi mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan itu berbeda. Karena itu pengenalan kita dengan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan sekedar kita datang tiap minggu, kita dengar lagu rohani atau dengar khotbah-khotbah online dan sebagainya. Tapi tidak ada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Amsal ingin mengatakan bahwa bersandar kepada Tuhan itu semuanya, sampai kita benar-benar tahu apa yang gak disukai, yang disukai disenangi, yang tidak disenangi, apapun itu. Kalau kita masih memahami, tahu Tuhan, ya Tuhan yang dulu sekarang masih mulai tahun ini sedikit demi sedikit kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita lakukan adalah mengakui Tuhan dalam segala laku. Dikatakan di ayat 6, akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalan.
walaupun tadi bercanda atau mungkin saya juga bisa menganggap serius bahwa tadi Pak Eko, walaupun miring harusnya bisa nabrak, tapi kalau Pak Eko saya bilang kan minta tuntunan Roh Kudus, tapi dia bisa walaupun tetap miring posisi badannya, tapi jalannya lurus. Kenapa? Kalau kita mengakui setiap kehidupan kita, setiap tindakan kita itu bersama-sama dengan Tuhan, walaupun Bapak Saudara sama Ibu, walaupun kita miring sedikit, mengsong sedikit, Tuhan bisa meluruskan jalan kita. Mungkin mata kita, badan kita masih miring, tidak ke fokus tujuan yang Tuhan mau, tapi jalan kita masih se-track dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan akan mengubahkan itu pelan-pelan, sehingga kita bisa tetap di tracknya Tuhan. Ya tadi badannya mungkin miring, tapi jalan lurus, lama-lama badannya juga lurus menuju sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang lebih ingin firman Tuhan katakan. Boleh next? Kata akuilah, yaitu kenalilah dan ketahuilah atau ketahuilah. Next terus. Mengakui Tuhan berarti mengakui dalam semua urusan dan usaha kita. Pemeliharaan Tuhan yang berkuasa serta membentuk tujuan kita. Saya ulang. Jadi tadi Pak Eko tujuannya harusnya mirip, benar? Tapi karena Tuhan tetapi yang terhindar dari benturan karena apa? Tuhan yang menentukan, bukan kemampuan Pak Eko, bukan karena oh ya saya udah tahu di situ ada saya bisa bukan juga. Tuhan memakai semua aspek dalam Tuhan. Walaupun Pak Yosef sayang karena itu tetap Tuhan tetap menuntun kita dalam semua kehidupan kita. Kita kembali lagi mengakui Tuhan dalam setiap urusan kita dan usaha kita, tindakan kita, atau kita mengakui karena kemampuan kita. Oh ya saya hebat, pekerjaan saya begini selesai segala macam. Oh ya keluarga saya harmonis segala. Tuhan mau kita untuk mengakui semua lingkup kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kita sosial. Apapun, akui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan membantu kita melewati semua. Di tahun 2024 kita akan memasuki banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita gelap, kita tidak tahu. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan percaya sepenuhnya dan mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan menolong kita, meluruskan jalan kita, membawa ke tempat yang Tuhan akan sediakan untuk kita. Amin. Saya sudah memakai musik dan sehingga kita percaya bahwa Tuhan kita adalah penolong yang setia, yang tahu dan akan memenuhi setiap keperluan kita. Dan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada
datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan untuk memimpin setiap kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita. Biarlah kita memulai kehidupan di tahun yang baru bersama-sama dengan banyak hal-hal yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita semua. Banyak hal-hal yang Tuhan akan ungkapkan kepada kita bagaimana kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita. Walaupun kita saat ini dalam kondisi berat, banyak hal yang kita hadapi, tapi saya percaya, saya mengimani Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menolong. Serahkan kepada Tuhan, berdoa, menaikkan rasa syukur, mohon segala pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. setia ada untuk kami. Baik musim kami, musim panas, musim dingin, kemarau dan gugur. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan kami yaitu Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru kami siap menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami mau hidup bersama-sama dengan Kau. Biarlah Engkau menuntun hidup kami mulai hari ini sampai kami mengalami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak cucu dan menantu. Diberkatilah dalam setiap pendidikan anak-anakmu dan cucumu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran untuk anak dan cucu.
Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih.